visa ke Amerika juga bersyukurlah. Karena kemarin kami urus visa pendeta kami tak dapat. Sehingga tidak, harusnya udah di sini dia main keyboard, visanya tak dapat. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin saudara. Kita di Amerika ini banyak yang Tuhan lakukan. Kami pun banyak. Kalau kita suruh bersaksi semua, banyak yang Tuhan sudah buat di Amerika ini. Kami bisa tinggal di rumah itu. Tadi Ibu Sani bilang, Pak Jo udah ganti mobil lagi ya setelah 3. Datang Pak Yusa bilang, nanti kalau rusak lagi ini kita beli mobil lagi. Kita bersyukur atas hal kecil yang Tuhan berikan. Amin. Bapak Ibu, berkat yang terbesar setelah keselamatan adalah kesehatan. Yes. Saudara sekaya apapun kalau saudara sakit tak berguna. Ya. Jadi hari ini saudara sehat, bersukacitalah karena kesehatan itu. Amin. Amin. Sehat kita semua, segar kita, makannya banyak. Jadi saudara, kita lihat, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi kalau kita ingat selalu kebaikan Tuhan, tidak ada yang buat kita stres. Tadi waktu kita datang ke sini, saya tanya Ibu Ice, ada yang main musik? Pak Jo gak bilang katanya. Oke lah, kita langsung sama Pak Yusa nih. Pak Yusa langsung main drum, saya langsung main gitar. Walaupun kuncinya tak tahu, pokoknya bunyi aja. Tapi MC-nya luar biasa. Jadi lihat kekompakan kami pas berdiri langsung bisa. Walaupun cari kuncinya, wah, tadi bagus ya. Jadi kita lihat itu. Jadi kita itu selalu menceritakan kebaikannya. Lihat, ingat segala kebaikannya. Amin. Jadi katakan kebaikan kiri kanan kita. Coba dulu bilang kiri kanan sesuatu yang baik tentang teman saudara yang di sebelah kiri kanan saudara. Boleh, apa boleh bilang apa yang baik? Senyumnya kah? Aduh, apa kayak yang baik? Jadi saudara, kerjaan kita itu adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang lain. Terus soal kejahatannya, soal tidak baiknya itu kerjaan siapa? Itu kerjaan setan. Kita nggak usah ambil kerjaan dia. Udah banyak yang full time di situ. Jadi kita itu bukan karyawan dia. Jadi kita selalu ceritakan apa? Baiknya saja. Kalau dia sudah tidak baik, bilang, it's not my job. Itu kerjaan setan. Gak usah kalian ambil. Banyak petugasnya di situ. Jadi mulai hari ini asal kita lihat orang, lihat baiknya. Amin. Jadi kami kemarin ke Vegas itu, saya senang. Saya senang juga akhirnya saya bisa bawa mobil yang sebagus itu. Luar biasa. Makasih Bu Tilda, kita ya kan bawa mobil makan, makannya Pak, Bapak harus menyesal Bapak nggak makan situ. Jadi kita, dan waktu kita bisa menikmati, maka dia kata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Lihat itu. Tantangan akan selalu ada. Pak Ray bertanya kepada saya, Pak Jo, ada nggak penderitaan itu katanya. Saya bilang, Pak, seandainya saya ceritain penderitaan saya, Pak, saya jadi pengemis di gereja. Bayangkan kalau saya bilang, saudara-saudara, anak saya sekolah di Australia, saya harus bayar uang sekolah saudara-saudara, dan juga sudah berapa bulan tak ketemu dengan istri. Saya hanya ketemu dengan Pak Yusa, saudara-saudara. Oh haleluya. Dan terpaksa kami ngepel, terpaksa nyuci baju dengan uang pas-pasan. Mobil pun tahun rendahan. Kalau kita di mobilnya selalu kita beli yang baru. Coba kalau kita ceritakan semua itu, setan katakan apa? Teruskan itu, teruskan. Saya gak mau ceritakan itu. Itu pekerjaan setan. Gak usah kita ceritain.
Kita ceritain pekerjaan Tuhan. Amin. Dan kami tunjukkanlah kepada gimana rumah kami diobok-obok, dihancurkan, ratusan baru. Kalian menderita juga, sangat. Tapi kami tak mau bahas itu. Karena Pak anggap kita tak menderita. Karena walaupun tak ada pemain musik, kita bersuka cita juga. Iya. Kami pernah ibadah di sini, tahu berapa jemaat kami? 4 orang. Saya, Pak Yusa, Pak Olga, sama Pak Paris. Paris. MC-nya Pak Olga sambil main gitar. Gantian kami jemaat 3 orang. Ada persembahan, ada doa siapa. Saya khotbah berapi-api. Jangan izinkan apapun menghilangkan sukacitamu. Amin. Karena Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Jangan izinkan apapun itu. Kalahkan dia. Amin. Bilang sama musuh saudara itu, aku akan tetap bersukacita. Apapun itu. Dan itu akan terjadi. Rugi saudara tak bersukacita. Hidup ini hanya sesaat. Saya minta 40 tahun lagi aja. Saudara nggak tahu berapa tahun aplikasi saudara. Siapa tahu sudah mau jatuh tempo, tapi hidup. Saya minta 40 tahun lagi aja. Dan 40 tahun ini aku tak mau sedih. No matter what. Amin. Gimana kalau Habakuk saudara, kambing, sapi, semua terhalau dari kurungan. Waktu saya bilang sapi, kambing lihat ke depannya, jangan lihat kiri kanan. Kambing, sapi, semua terhalau dari kurungan. Artinya semua kosong. Apa kata Habakuk? Aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. 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 Jadi apapun yang terjadi saudara, jangan hilang sukacita saudara. Contoh saudara dijelek-jelekkan, saudara dikata-katain, saudara tersenyum dan bahagialah. Saya sama Pak Yusa ini tahun yang lalu, Pak Yusa bilang, Pak Jo, tolong di Facebook itu aja Pak Jo dibuat agak sedih. Kenapa? Saya bilang, banyak orang tersandung lihat bahagia sekarang. Akhirnya, jadi gimana? Situlah berlututlah saya. Kurang sedih kan? Jadi kan saya susah untuk sedih. Saya paksa sedih, baru Tuhan bilang, walaupun dunia ini menangis karena engkau bersuka cita, karena aku bersuka citalah. Karena Tuhan pengen engkau bersuka cita. Amin saudara. Jadi hari apa? Oh, balik ke Mazmur tadi ya. Mazmur tadi. Saya belum, ini masih belum renungan tadi, tapi aku jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Jadi kalau saudara pengen berkawan sama orang, jangan lihat jeleknya. Lihat baik yang dia buat. Ini baiknya 99, satu jeleknya itu saudara bahas kemana-mana. Kemana-mana dibahas. Yang satu itu, kalau ku ingat yang satu itu, bodoh banget saudara bahas itu. Ingat baiknya. Rugi saudara ingat yang tidak baik. Jadi kalau ada yang mengingatkan tidak baiknya, jangan mau terima itu. Lihat baiknya. Lihat selalu apa yang baik dia buat. Sudah banyak yang Tuhan baik buat dalam kehidupan kita. Tidak semua orang dapat visa ke Amerika saudara. Tidak semua. Kita dapat visa bisa tinggal di Amerika itu enak saudara. Jangan tangisi peperangan yang terjadi di sini. Jangan tangisi apa yang harus terjadi di sini. Bersyukurlah bisa masuk. Karena kemarin pendeta kami ditolak. S2 tamatan Singapura. Berapa lama di Singapura? 3 tahun di Singapura. Bisa bahasa Inggris. Latar belakang pendeta. Kurang apa lagi? Ditolak. Nah, kami juga bingung kenapa dia ditolak. Itu yang harusnya jadi pemain keyboard kita. Ditolak. Ya terpaksa lah. Tapi saya bersyukur, berarti saya harus belajar main keyboard lagi. Oke, ayat selanjutnya saudara. Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakit. Amin.
Jadi mulai hari ini arti segala saudara semua. Salah mikir, salah ngomong, tak salah apa lah. Salah ucap, salah apa. Tuhan ampuni segalanya. Dan dia apa? Menyembuhkan segala penyakit. Saya nggak tahu sakit apa, sakit dompet, banyak sakit kita. Tuhan sembuhkan segala-galanya. Amin. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan adalah yang kita harapkan bukan apa yang mau kita buat bagi Tuhan, tapi apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Kok begitu? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam buku Yohanes, sebagai Yohanes pasal 15. Di luar aku mengenai pokok anggur itu. Ayat 4 kali ya. 4 atau 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lihat sini. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, aku dalam dia akan berbuah banyak. Syarat berbuah banyak apa? Tinggal di dalam Tinggal. dia. Syarat berbuah banyak itu bukan melakukan sesuatu. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan gimana? Menyadari Tuhan selalu bersama kita. Amin. Itu arti tinggal ya. Jadi bukan aku mau tinggal, enggak. Tidak juga harus aku harus doa 24 jam, enggak juga. Tapi kalau saudara pengen doa semalam suntuk, boleh juga. Ya, kami sama Pak Yusa udah tahu tempat doa semalam suntuk di mana. Pak Yusa katakan di Las Vegas enak doa semalam suntuk. Amin. Jadi kalau kita berdoa kita ke sana. Malam-malamnya enak berdoa, muter-muter kita doa keliling. Siangnya kita tidur. Kan kita doa malamnya kan, Pak. Oke. Syaratnya adalah tinggal. Arti tinggal adalah, tahu saudara nggak perlu lagi gimana supaya tinggal. Menyadari Tuhan ada selalu dalam diri saudara. Amin. Dalam pekerjaan, dalam apa saja. Jadi jangan pisahkan pelayanan dengan kehidupan. Contoh saudara lagi kerja, libatkan Tuhan. Saya dulu kuliah saudara. Saya mungkin pernah saksikan, saya mau saksikan lagi. Ada dulu namanya mata kuliah kuantum. Aku tak ngerti sampai sekarang apa kuantum itu. Jadi aku tak lulus. Karena tak lulus itu, dosennya bilang, saya datangin dosennya. Kenapa saya tak lulus, Bu? Saya bilang, kau tak tahu apa yang kau tulis. Baru saya tunggu mulai dari jam 6 pagi malam sampai jam 11 malam, jam 6 sore. Bu, terus gimana caranya supaya saya lulus? Terus katanya begini, sepanjang si Rustam Siregar itu ketua jurusan, ternyata dia benci sama orang Batak. Kalau si Batak itu masih jadi ketua jurusan, kau takkan pernah lulus. Jadi kan bukan masalah saya, masalah dia sama si Batak itu. Tapi karena saya juga Batak, kena. Jadi gimana coba? Jadi gimana, Bu? Ya itulah. Tahu saudara, saya pulang, saya doa, Tuhan, gimana kuliah ini? Tuhan bilang, gak usah kau takut. Sudah dikasih Yesaya 45 ayat 2. Dibilang begini, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi dan pintu tembaga. Saya tidur malam itu, besoknya saya ke kampus. Dilihatnya aku, sini dulu kau Batak. Saya datang. Kenapa, Bu? Itu ujian mereka besok, kau masuk aja ke dalam. Dia dosennya. Kan saya gak persiapan, kau masuk aja, aku bilang masuk. Saya tulis nama saya coret, entah apa saya tulis. Saya lulus. Dodol, D. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, lulus saya. Banyak mata kuliah saya tak jelas. Yang terakhir ada lagi namanya kuliah kimia, fisika padat, energi, zat padat. Saya kirim tugas, dosennya bilang, saya tak ngerti yang gue tulis. Jadi gimana? Dicoretnya. Tapi katanya gini,
tapi aku suka sama kau. Aku kasih kau nilai A ya katanya. Pak Haji 4 SKS. Terus gimana Pak tugasku? Kan kau udah mau selesai kan ya? Gak ada waktu mulai kan enggak? Nanti, suatu hari nanti, setelah kau berhasil, kau kumpul tugasmu itu. 3 tahun yang lalu, saya ke kampus, saya datengin teman, Bapak itu gimana? Sudah mati. Ya udahlah, kan gak perlu lagi ku kumpul tugas itu, sudah mati. Masih ada 4 SKS lagi, ku bilang, udah mati dia. Masa kau kasih ke kuburan? Kata dia. Hidup saya di kampus itu mujizat saja. Lulus saya jurusan fisika, Unpad. IPK 2,57. Yang mau saya sampaikan, dalam segala hal libatkan Tuhan. Amin. Jadi nggak usah takut, Tuhan akan buat jalannya sendiri. Nah, jadi saudara dikatakan di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dan kalau memang nggak bisa apa-apa, kita tidak di luar Tuhan karena kita tinggal dalam Tuhan. Terus kita baca dalam buku Roma pasal 5 ayat 17. Kita lihat di sini. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan. Menerima kelimpahan apa? Kasih Karunia. Dan kalau kita tambahkan itu dan menerima kelimpahan anugerah kebenaran. Jadi kerjaan kita ngapain? Menerima. Bilang ngapain? Menerima. Menerima apa? Bukan hanya satu, berlimpah kasih karunia dan berlimpah apa? Anugerah. Jadi kebenaran kita pun dianugerahkan. Bukan kita kerjakan. Amin. Jadi kalau kebenaran kita pun dianugerahkan, kelimpahan kasih karunia, yang menerima kelimpahan ini apa yang terjadi? Mereka akan hidup dan berkuasa. Siapa pengen hidup dan berkuasa? Angkat tangan. Amin. Angkat dulu tangan. Hidup dan berkuasa. Syaratnya apa? Menerima. Melakukan atau menerima? Menerima. Tapi otak kita kan selalu pikir, apa yang harus kulakukan? Halo, saya tidak gara-gara saya suruh kalian gak kerja. Nah, setelah itu kita usah kerja lah. Kerjaan itu pun kalau nggak dikasih Tuhan tak dapat juga. Yes. Anugerah Tuhan juga kerjaan itu. Amin kan? Amin. Anugerah Tuhan juga. Kami pun akhirnya mobil kami rusak dan dapat gantinya anugerah Tuhan juga. Tapi bagus mobilnya Pak, thank you ya. Kami senang bawanya. Jadi saudara, hidup kita kalau pengen hidup dan berkuasa, syaratnya bukan melakukan, tapi kita menerima. Kapan kita melakukannya? Oke. Yang gemuk. Bagaimana supaya kita gemuk? Apa yang kita lakukan supaya kita gemuk? Makan. Menerima makanan. Manifestasinya gemuk. Menerima kekayaan Tuhan. Manifestasinya kaya. Dan kalau kita kaya, gampang kita memberkati orang. Orang memiliki serius. Karena capek kali dia cari duit, sprit dia. Kami kenapa gampang-gampang ngasih duit? Bagi kami gampang. Saya Pak Yusa, saya ulangi sih. Minggu lalu ya, si Rokok datang. Rokok datang dari San Diego. Jo, rumahmu gimana? Oh, kau kan udah kontrak 4 bulan ya, Juni, Juli, Agustus, September. Kau selesaikan lah sampai Desember kan bilang. Oh, itu aja, ada yang lain. Itu bukan itu aja. Itu dulu kau beresin. Itu sudah selesai. Per bulan 3.300 saudara. Jadi dia bayar 7 bulan. Kalikan coba. Satu mobil itu 21.000. Baru itu aja enggak. Kami pengen buka gereja 500 di Amerika,
500 di Eropa. Berapa kau perlu? Selama 20 tahun ini, aku perlu $1,5 juta. Dia bilang, oh, kecil ya. Ya 20 tahun $1,5 juta ya kecil lah kan, 20 tahun. Dia bilang apa? Oke. Baru ceritakannya lah, harga rumah dia lumayan $6 juta. Beli cendol gede banyak lah ya. Saudara, ini kita udah kenal 20 tahun, dia tergerak aja memberkati kita. Baru akhir bulan depan saya ke Jerman, ketemu sama salah satu konglomerat di Jerman. Usul kata apa? Pak Jo buat apa? Mereka yang nyariin saya kok, saya nggak cari mereka. Termasuk yang rokok itu, dia datang ke tempat kami. Termasuk konglomerat Jerman ini, dia datangin saya. Nah, bukan berarti hanya konglomerat yang datengin kita, yang melarat juga banyak juga. Kacau ini. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita anggap itu kita terima dari Tuhan, kita nggak bisa sombong. Ya. Tapi kalau kita anggap karena kehebatan kita, karena kejagoan kita, kita jadi sombong. Nah, dampaknya apa? Akan banyak orang iri sama kami, karena kami nggak pernah masuk kualifikasi. Kami dianggap tak tahu apa-apa. Betul yang mereka bilang itu. Yang salah, kami lebih jelek daripada yang mereka bilang. Mereka nggak tahu aja. Tetapi Tuhan sayang sama kami. Amin. Jadi Bapak Ibu kita lihat sini. Kita harus menerima apa? Kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi tiap hari doa kita apa? Aku terima anugerah kebenaran. Aku terima anugerah kelimpahan, kasih karunia. Maka kita bisa hidup dan Berkuasa. Yes. Jadi doa kita itu hanya itu aja. Aku terima kelimpahan kasih karunia. Aku terima anugerah. Anugerah artinya apa? Diberikan dengan Cuma-cuma. cuma-cuma. Yes. Jadi hari ini pun kita sangat bersyukur karena banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Saudara, kemarin kami sama Pak Ray itu banyak belajar saudara tentang gereja, tentang yang lain-lain. Tapi hari ini dengan ini saudara, kita pulang dari sini, kerjaan kita hanya satu, menerima anugerah Tuhan. Dan kalau di rumah saudara, kami di rumah Ibu tidak, karena banyaknya apel di sana. Betul dah, kami berapa ambil aja, banyak di situ. Kalau saudara banyak menerima kelimpahan dari Tuhan, gampang bagi saudara memberkati orang lain. Jadi hari ini saya nggak tahu di mana saudara berkekurangan, mintalah kelimpahan dari Tuhan itu. Amin. Dan waktu kita minta kelimpahan yang dari Tuhan itu, maka kita bisa hidup dan berkuasa. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami belajar bahwa kami bisa hidup dan berkuasa karena kami bisa menerima kelimpahan daripada-Mu. Kau meteraikan firman-Mu, biar jadi kekuatan sukacita bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin.